Kita akan mencoba untuk melihat bagaimana misi gereja itu terhubung dengan perubahan sosial. Apakah gereja yang kita maksud adalah umatnya di dalam karya kehidupan pelayanannya yang biasanya ada 3 pokok, yaitu marturia, koinonia, dan diakonia, itu sungguh-sungguh bersentuhan dengan perubahan sosial. Nah, untuk gereja sebagai tubuh Kristus yang berkarya nyata, kita berfokus pada diakonianya. Namun kemarin Pak Warto dalam penelitiannya menyatakan bahwa anggaran gereja untuk diakonia itu tidak pernah lebih dari 5%. Itu artinya ada keterbatasan sumber daya yang menghalangi kemampuan gereja untuk melakukan pelayanan untuk perubahan sosial. Nah, oleh karenanya gereja perlu menjalin kerjasama dengan lembaga misi di luar gereja yang tetap harus mempertahankan nilai-nilainya yang penting, yaitu kesetaraan, keadilan, martabat manusia, dan pemberdayaan. Dan itu harus berbasis gereja. Tapi untuk pemberdayaan, apakah mungkin gereja mampu melakukannya? Kita akan lihat dalam konteks tertentu. Kelompok kami akan melakukan penelitian di Bina Kasih. Jadi berfokus, tidak kemana-mana. Nah, pelayanan diakonia biasanya berbentuk karitatif, yaitu sekedar memberikan apa yang dibutuhkan. Reformatif, mencoba untuk membentuk ulang kondisi, tetapi juga transformatif. Nampaknya untuk konteks yang akan kita teliti, transformatif ini mengalami kesulitan untuk diwujudkan. Sehingga perubahan sosial itu yang harus berbasis gereja dengan nilai-nilai ini nampaknya sulit untuk diwujudkan. Maka karya pelayanan dalam badan pelayanan yayasan untuk perubahan sosial ini kita pertanyakan, karena Bina Kasih itu adalah lembaga yang melayani klien ODGJ. Apa yang bisa dilakukan oleh klien ODGJ ini? Karena secara medis mereka tidak bisa sembuh. Mereka tergantung dari obat dan harus dikondisikan dalam perawatan khusus di sana. Apakah dapat dilakukan pemberdayaan untuk komunitas ini? Tentu mereka diberikan pelatihan-pelatihan kerja, tapi nampaknya tidak akan pernah bisa mereka secara mandiri melakukan pembaharuan kehidupan mereka. Maka nampaknya kita perlu mengubah cara pandang untuk perubahan sosial yang ada, yaitu keberadaan Bina Kasih menjadi refleksi bagi umat untuk mengubah cara pandangnya umat dan masyarakat. Jadi perubahan sosial yang justru penting terjadi adalah umat ini, supaya boleh menghayati kehidupan bersama dengan orang-orang ODGJ. Mereka merasa diterima. Ini perubahan yang sudah cukup optimis bagi pelayanan khusus ODGJ yang tidak bisa sembuh. Lalu tentu nilai-nilai kesetaraan, keadilan, dan martabat itu bisa kembali dibangkitkan bagi klien-klien ODGJ di Bina Kasih. Tapi untuk perubahan sosial itu kita lebih mengarah kepada jemaat-jemaat, gereja-gereja di sekitar Bina Kasih, apakah sudah terlibat atau tidak dalam pembinaan. Nanti kita akan mengambil data seberapa peran gereja-gereja di sekitar lembaga Bina Kasih ini ikut mendampingi komunitas orang dalam gangguan jiwa. Begitu yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih.